Lesti Kejora memang tengah ramai diperbincangkan setelah ia dilaporkan oleh Yoni Dores, seorang pencipta lagu, ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran hak cipta. Laporan yang diajukan pada 18 Mei 2025 tersebut menyebutkan bahwa Lesti diduga telah menyanyikan sejumlah lagu ciptaan Yoni Dores tanpa izin resmi dan mengunggahnya ke platform YouTube untuk kepentingan pribadi. Namun hingga kini Lesti belum memberikan tanggapan apapun terkait laporan tersebut. Ia memilih diam tanpa mengeluarkan pernyataan resmi, baik di hadapan media maupun melalui platform media sosialnya. Akun Instagram dan platform media sosial lainnya tampak minim aktivitas, hanya sesekali diisi dengan unggahan Instastory yang tidak terkait dengan kasus ini. Sikap diam Lesti ini menimbulkan spekulasi di kalangan publik. Apakah ia sedang mempersiapkan langkah hukum atau memilih menghindari sorotan selama proses hukum sedang berlangsung? Kasus ini juga memancing seorang pakar hukum yang menyoroti validitas bukti yang disertakan dalam laporan Yoni. Seperti apa yang pernah saya katakan di beberapa media, dugaan pelanggaran hak cipta yang dialamatkan kepada Lesti Kejora tidak bisa menggunakan alat bukti yang masih aktif di YouTube dan berbagai bukti liris platform digital seperti di Spotify, Amazon Music, JOOX, dan lain-lain. Termasuk tidak bisa menggunakan bukti perpustakaan musik komersil TikTok, Instagram, dan Facebook. Sebab keaktifan itu merupakan bukti illegal access. Pihak pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa karyanya digunakan tanpa izin, sebaiknya sengketakan secara digital melalui fasilitas yang tersedia. Mekanisme tersebut diakui dan berlaku secara lintas negara sesuai dengan rezim pelindungan kekayaan intelektual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional serta instrumen hukum internasional dalam otoritas World Intellectual Property Organization atau WIPO dan Agreement Trip. Nah, termasuk bukti tayang penyelenggaraan ajang pencarian bakat. Ini pun tidak bisa menjadi bukti pelanggaran hak cipta dikarenakan Lesti Kejora adalah peserta lomba, bukan subjek tindak pidana pelanggaran hak cipta. Selama pelaku pertunjukan melakukan pembayaran imbalan melalui lembaga manajemen kolektif, penggunaan hak cipta secara komersial itu tidak perlu meminta izin kepada pencipta. Ketentuan ini kan diatur di pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang perlu diingat dan hati-hati bagi pelapor, jika terbukti bahwa pendapatan royalti dari YouTube dan berbagai platform digital ternyata dibagi dengan penyanyi dan pencipta atau pemegang hak cipta, maka penerapan pasal 113 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak bisa diterapkan kepada Lesti Kejora. Hal ini sangat mungkin mengingat setiap rilis digital baik melalui agregator maupun platform pendistribusian lainnya wajib mencantumkan nama penyanyi dan pencipta dengan tujuan untuk memastikan kejelasan dalam pembagian pendapatan digital atau royalti. Perlu dipahami, setiap pelanggaran hak cipta, lagu atau musik di YouTube maupun di platform digital pasti akan teridentifikasi melalui sistem pelacakan digital berbasis ISRC, International Standard Recording Code, dan ISWC, International Standard Musical Word Code. Dan apabila terbukti pelanggaran hak cipta, maka secara otomatis lagu atau musik itu akan dibisukan, munting, atau diganti dengan lagu lain yang no copyright, atau dimungkinkan akun tadi akan diblokir oleh pihak otoritas. Di tengah polemik dugaan pelanggaran hak cipta yang menyeret nama pedangdut Lesti Kejora, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Lesti tidak tinggal diam.
Ia secara resmi telah menunjuk kuasa hukum untuk menangani kasus yang dilaporkan oleh Yoni Dores. Meski demikian, langkah hukum apa yang akan diambil oleh pihak Lesti masih menjadi tanda tanya besar, mengingat penyanyi muda itu dan tim kuasa hukumnya belum memberikan pernyataan resmi terkait strategi atau pembelaan mereka. Di sisi lain, Yoni Dores terus menyuarakan alasannya melaporkan Lesti ke Polda Metro Jaya. Dalam beberapa wawancara, Yoni mengungkapkan bahwa masalah ini tidak semata-mata soal nominal atau keuntungan materi. Bagi Yoni, inti dari kekecewaannya terletak pada sambutan Lesti yang menurutnya kurang menghormati karya dan kontribusi seorang pencipta lagu. Ya, nanti silakan aja, nanti kita akan coba atur kapan mau misalnya melakukan pertemuan itu ya nanti kita menunggu perkembangan saja. Oke. Tapi Lesti siap nggak sih Bang kalau dipanggil, misalnya kalau ada apa-apa gitu dipanggil? Ya, mungkin kooperatif aja. Saya udah bilang dari tadi kan, saya menunggu, gitu. Nunggu sekian lama, ternyata masih gak ada respon. Dan akhirnya saya turun gunung, turun sendiri. Saya tidak pernah datang ke artis-artis saya yang boleh tanya ke Mbak Inul, siapa kayak. Aduh, saya nggak pernah begitu. Boleh maju nggak? Sebagai kuasa hukum, menyampaikan kita masih menunggu proses yang sudah berjalan. Mungkin kita sama-sama masih menunggu saja. Nanti ke depannya perkembangan seperti apa nanti kami akan update lebih lanjut. Saya manusia, saya orang Muslim, welcome. Asal ingin baik. Jauh-jauhkan pikiran untuk diperas oleh saya. Haram buatnya saya untuk bisa memeras Lesti. Awalnya tidak ada kepikiran untuk menggugat. Saya hanya menginginkan informasi, meminta informasi kepada Lesti. Dan saya datang sendiri ke rumahnya. Ternyata tidak ditanggapi lah. Hanya yang kedua, saya datang sama Pak Ilham menekan bawa somasi. Kenapa saya bawa somasi? Karena saya udah datang beberapa kali masih nggak ini, sementara saya cuma ingin konfirmasi aja dari Lesti. Saya pikir kalau sampai dikasih somasi mungkin bisa keluar lah gitu ya, minimal menghubungi saya kan, teleponnya dicantumkan kan, telepon apa semua dicantumkan. Setelah itu kita diamin, kita nunggu dari reaksi dari somasi itu. Ternyata nggak ada sama sekali reaksinya. Timbullah akhirnya saya pemikiran. Setelah 3 bulan saya tunggu masih tidak ada respon. Setelah 3 bulan baru saya sama rekan-rekan lawyer ini coba kita laporin aja, kalau laporin mungkin keluar. Mungkin nongol resminya. Udah dilapor sampai sekarang masih tidak ada respon. Nah, berarti terjemahkan sendiri lah maksudnya apa, nggak jelas. Intinya kami sangat menghormati dan sangat menghargai keputusan dari beliau yang memang saat ini sedang melakukan upaya hukum.